warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriani dengan NIM 210005150. Di sini saya akan membahas tentang fisiologi hormon siklus menstruasi. Siklus menstruasi fisiologi yaitu hormon-hormon. Siklus menstruasi ini terdiri atas 4 fase. Yang pertama yaitu menstruasi sekitar 5 hari. Yang kedua adalah proliferasi atau folikular, kemudian fase ovulasi pada hari ke-14 setelah menstruasi, dan fase luteal. Pengaturan hormon pada saat siklus menstruasi ini, pertama kita mulai dari fase menstruasi. Menstruasi ini adalah penyeluruhan dinding rahim. Ini terjadi ketika hormon ovarium yaitu estrogen dan progesteron itu pada kadar terendahnya. Estrogen itu fungsinya untuk menjaga ketebalan dinding rahim. Ketika dia turun, dia akan menstruasi yang pertama. Lalu apa yang terjadi setelah menstruasi itu, yaitu fase proliferasi atau fase folikular. Fase folikular terjadi peningkatan hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Fungsi dari FSH ini yaitu menstimulasi atau mematangkan folikel. Folikel atau folikel itu adalah calon ovum, jadi setiap bulannya ada satu folikel yang terpilih yang akan berkembang dan mengeluarkan ovum dari salah satu ovarium. FSH diproduksi dari anterior pituitary atau hipofisis anterior. Dia akan menuju ke ovarium dan menstimulasi folikel. Folikel yang matang yang sudah terstimulasi, dia akan memproduksi hormon yang namanya hormon estrogen. Hormon estrogen ini dia akan mulai menebalkan dinding-dinding rahim pada saat estrogen pada puncak-puncaknya, pada saat melonjak paling tinggi. Apa yang terjadi ketika estrogen itu pada kadar tertingginya? Dia akan terproduksilah hormon yang namanya LH. LH atau luteinizing hormone itu dia akan memicu terbentuknya ovulasi. Jadi si folikel ini mengeluarkan ovum. Setelah ovum ini keluar dari folikel, folikel ini akan menjadi mayat yang disebut dengan corpus luteum. Corpus itu artinya mayat, corpus luteum. Dia akan memproduksi hormon yang namanya progesteron. Progesteron dia akan bekerja sama dengan estrogen untuk menebalkan dinding rahim. Ini fungsinya untuk jaga-jaga jika terjadi pembuahan pada ada sperma yang masuk, jadilah embrio, maka harus disiapkan. Ovulasi itu terjadi sekitar hari ke-14, maka pada saat hari ke-4 setelah menstruasi sampai ke hari ke-14 udah nggak menstruasi, masih aman untuk melakukan hubungan seksual. Kalau ingin KB yang alami, tidak pakai obat-obatan, biasanya berhubungan pada saat itu aman. Tidak lagi menstruasi dan belum terjadi ovulasi meski itu rentan kebobolan. Makanya lebih baik melakukan KB kalau mau menunda kehamilan. Setelah ovulasi 14 hari ke atas, masa subur siap untuk dibuahi jika ingin punya anak. Berhubungan pada saat masa subur atau pada fase luteal. Menariknya, hormon-hormon ovarium yaitu estrogen dan progesteron dia akan mengirimkan feedback negatif kepada pituitary anterior
Dia akan menghambat produksi hormon di pituitary anterior, yaitu FSH. Ketika fase luteul, FSH tidak diproduksi karena masih ada ovum yang ada di tuba Fallopi, sehingga mengantri gantian. Jangan bikin folikel dulu sampai selesai nggak ada yang dibuahi corpus luteum untuk tidak memproduksi progesteron. Corpus luteum ini dia umumnya sekitar 14 hari dalam produksi progesteronnya, sehingga ketika 14 hari corpus luteum udah tidak produksi lagi, maka terjadilah penurunan hormon ovarium dan terjadi lagi menstruasi. Estrogen dan progesteron ini biasanya digunakan untuk pil KB karena dia berkhasiat untuk menunda produksi dari FSH sehingga folikel tidak matang dan tidak ada pembentukan ovum. Tapi kalau pil KB pada ibu menyusui biasanya pakainya progesteron. Ada single pill dan kombinasi. Kalau ibu menyusui pakai single pill yaitu progesteron karena estrogen ini nantinya akan menghambat produksi ASI. Sekian pembahasan tentang fisiologi hormon siklus menstruasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.